Shalom, selamat of God. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan teman-teman. Kembali sore hari ini kita akan memuji Tuhan dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan. So, mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu teman-teman, pastikan teman-teman sudah subscribe channel YouTube kita di Ibadah Dewasa Muda GBPS Sawahan. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah online pada sore hari ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biar lawatan Tuhan akan nyata Tuhan. Dan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, kami siap untuk memulai pada sore hari ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita mau nyanyi bagi Dia. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sekarang, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita katakan, angkatlah tangan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, gerakkan kaki, menarilah dan bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau semua katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya.
Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pilihan kita. Amin. Amin, mari kita mau nyanyikan pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa. Katakan kau beri keselamatan, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Katakan jika ku akui semua dosaku, adalah setia dan adil, tak mengampuni, sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Ku adalah pilihan-Ku. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Mari kita mau katakan pujian ini sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur
Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sekarang kita akan mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mau merenungkan pujian ini. Mari kita mau renungkan pujian ini. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pertahananku dan tulangku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita mau pujikan pujian ini dari awal dengan hati yang katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau tuntun langkahku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya kuasa-Mu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah
Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Oh, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, Sobat IDM, bersama-sama kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan bersama-sama kita telah rasakan hadirat-Nya yang memulihkan kita, menyembuhkan kita. Dan saat ini, terlebih lagi kita akan diberkati oleh satu kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu bersama-sama dengan Sobat IDM dimanapun setiap kami ada. Kami rindu mendengar setiap firman-Mu. Biarlah benih-benih firman-Mu, Tuhan, boleh tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh, berakar kuat, sehingga menjadikan kami lebih lagi berbuah-buah di dalam Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus, urapi setiap kami, baik pembicara ataupun setiap telinga kami yang mendengar, Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima, menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom dan selamat sore serta selamat beribadah buat kita semuanya, Sobat IDM yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Salam sehat selalu dan tetap semangat, puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Sobat IDM, pada kesempatan sore hari ini ataupun saat ini sedang kita beribadah, kita akan mempelajari dari Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Tentunya ini tidak akan kita baca semuanya, tetapi kita akan melompat-lompat dalam pembacaan kita, dan kita akan mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan nanti saya akan bacakan lagi di mana kita akan mulai dalam pembacaannya. Puji Tuhan. Judul di atasnya di sana adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat pertama Kejadian 24 1 sampai dengan yang keempat. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan oleh Alkitab demikian. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuanya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. 11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan ku beri minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Kita melompat ke ayat 24 sampai dengan 27. Ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan oleh Alkitab, lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan untuk banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sobat IDM dan saudara sekalian dimanapun kita berada yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dan membahas dari pembacaan Alkitab kita yang ada dari kitab Kejadian tadi pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27, dan kita sudah membaca dan menyimak serta memeriksa semuanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan memberikan sebuah tema kepada kita semuanya tentang tanda mata. Ya, tanda mata.
Saudara sekalian, tanda mata atau bisa dibilang sebuah penghargaan bisa didapatkan oleh semua orang. Mungkin saya juga pernah, mungkin saudara juga pernah mendapatkan tanda mata atau penghargaan, atau bahasa yang lebih bagus lagi berupa cenderamata, ya, bisa didapatkan kepada kita semua. Mungkin usaha kita berhasil, mungkin pekerjaan kita berhasil, atau mungkin kita pernah menemukan sesuatu penemuan yang kemudian atau kita mungkin sudah mencapai target dalam usaha dan pekerjaan kita dan membuat bangga pimpinan kita, sehingga mereka kemudian memberikan sebuah cenderamata atau penghargaan, atau sesuai dengan tema sore hari ini adalah berupa tanda mata. Ya, tanda mata juga bisa diberikan kepada seorang muda-mudi yang mungkin sedang berpacaran, kemudian sang pria ini memberikan tanda mata kepada pacarnya, ya, bisa dalam berbagai bentuk sebagai sebuah pengikat, ya, bahwa orang ini sungguh-sungguh kepada pasangannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan Sobat IDM dimanapun kita berada, tentunya kita tadi saya katakan bahwa kita pernah mendapatkan tanda mata. Dan hari ini kita akan membahas dari firman Tuhan, tanda mata apa ya yang sebenarnya ada di Alkitab yang sekarang ini sedang kita dengarkan bersama-sama. Dan kalau kita pisah, itu ada dua. Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama adalah tanda, dan yang kedua adalah mata. Tapi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, dan kalau dijadikan satu menjadi tanda mata. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi, saudara sekalian, Sobat IDM yang dikasihi Tuhan, di mana dikatakan di sana pada ayat pertama dari kitab Kejadian 24, Bapak Abraham ini telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Tentu siapa di antara kita yang tidak mau demikian? Umur kita sudah tua, sudah lanjut umurnya, tapi kehidupan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tentu kita ingin hidup kita seperti Abraham, dan tentu ini juga menjadi kerinduan buat kita semuanya. Saudara sekalian, Abraham memiliki anak yang bernama Ishak, dan bisa dibilang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan dalam hidupnya. Tetapi Abraham adalah seorang bapak yang baik, ya, bapak percaya, orang percaya yang sangat baik. Tentu dia tidak akan sembarangan di dalam mengambil seorang istri yang nantinya akan menjadi calon bagi anaknya Ishak. Saudara sekalian, di rumah Abraham ini ada banyak orang-orang yang bekerja di situ. Nah, tentunya dalam pekerjaan itu harus ada satu orang yang menjadi panutan, satu orang yang menjadi ketuanya, dan itu yang dipercaya untuk bisa mengelola seluruh keluarganya, seluruh rumah tangga daripada Bapak Abraham ini atau Abraham ini. Saudara sekalian, pada ayat 1 tadi sudah saya sebutkan di sana bahwa Abraham ini telah tua, ya, kemudian lanjut umurnya, lalu kemudian ternyata hidupnya diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa karena dia sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu pada ayat yang kedua dikatakan di sana, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Lalu pada ayat yang ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara seperti IDM semua yang dikasihi Tuhan, tadi dalam firman Tuhan, tema firman Tuhan saya katakan di sana tentang tanda mata. Apa sih sebenarnya yang menjadi kajian kita? Apa sih sebenarnya yang menjadi pembahasan kita sore hari ini? Tanda mata, ya, tentang tema tadi tentang tanda mata itu sebenarnya apa? Ya, saudara sekalian, bahwa ketika Abraham
dia melihat kepada Ishak anaknya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh atau mendapatkan calon istri bagi anaknya, tentu Abraham tidak sembarangan, ya. Dia tentu akan dan karena umurnya dia tidak mungkin pergi mungkin sendiri untuk mencarikan istri buat anak, tidak. Tetapi Abraham adalah bapak orang percaya dan dia belajar untuk mempercayakan kepercayaannya itu kepada ketua, ya, kepada ketua dari para pegawainya yang ada di rumahnya. Jadi di rumah Abraham itu ada seorang yang menjadi ketuanya, dan pada ayat yang kedua dikatakan di sana oleh Alkitab bahwa berkata Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Jadi Abraham mempercayakan kepercayaan itu kepada hambanya yang paling tua, yang dipercaya, dan kita nggak tahu dia sudah bekerja berapa tahun, saudara sekalian, di rumah Bapak Abraham ini. Dan hari itu dia mendapatkan kepercayaan dari Abraham untuk bekerja, untuk pergi mencarikan jodoh untuk anaknya yang bernama Ishak tadi. Tapi tentu tidak sembarangan. Bagaimana kemudian hamba ini harus diambil sumpahnya, diuji kepercayaannya, diambil sumpahnya supaya dia tidak pergi dengan sembarangan, atau dia tidak mengambil seorang istri bagi Ishak dengan cara sembarangan. Dia harus benar-benar tekun, harus benar-benar teliti, harus benar-benar bisa membaca situasi, ya, supaya apa yang nanti dia kerjakan tidak mengecewakan bagi tuannya, yaitu Bapak Abraham atau Abraham. Nah, seperti DM semuanya yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita tadi baca pada ayat yang ke-9, ya, ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Jadi hamba tadi setelah diambil sumpahnya, kemudian dia pergi dan membawa 10 ekor unta dan berbagai-bagai barang berharga. Untuk siapa? Tentu ini akan menjadi sebuah tanda mata, ya, yang nanti, atau cendera mata yang akan diberikan bagi calon istrinya Ishak. Dan tentu ini akan diberikan kepada calon istri yang akan menjadi miliknya Ishak. Lalu kemudian dikatakan oleh Alkitab, hamba itu pergi dan dia berangkat menuju ke kota kelahirannya di Aram Mesopotamia, ke kota Nahor. Tapi hamba itu dia tidak langsung pergi ke sana, dia menunggu di luar kota dan menunggu waktu yang baik, di mana unta itu disuruh berhenti. Kemudian hari itu merupakan hari di mana pada sore itu atau saat itu biasanya anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Pada ayat yang ke-13, ya, akan menimba air. Nah, ayat yang ke-14, kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan ku beri minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, puji Tuhan, Sobat IDM semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hamba tadi ketika dia sudah pergi membawa 10 ekor unta dan barang berharga, dia tidak langsung ketemu gadis yang dicarikan untuk Ishak, tapi hamba tadi dia berdoa, ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta tanda dari Tuhan. Dan memang, ya, vendor kita, saudara sekalian, Om Ishak dulu pernah kalau mengutus seseorang pasti akan disuruh berdoa dulu, minta tanda dahulu, kemudian dia diteguhkan, baru dia pergi ke tempat di mana dia akan bekerja di ladang Tuhan.
Sama halnya dengan kejadian 24 ini tadi, saudara sekalian, hamba itu dia tidak bekerja dengan secara sembarangan, tapi dia bekerja dengan sangat teliti. Dia minta tanda dari Tuhan. Tandanya apa? Nah, tandanya tadi dikatakan pada ayat yang ke-14 ya. Tapi sebelum itu dia berdoa, Tuhan buatlah apa yang aku kerjakan ini berhasil. Ya, Saudara, buatlah apa yang aku kerjakan ini berhasil untuk tuanku, Tuan Abraham. Saudara sekalian, lalu dia minta tanda ya, dia minta tanda dari Tuhan. Tandanya apa? Ayat yang ke-14, kiranya terjadilah demikian, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Nah, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Ya, saudara sekalian, dia hamba tadi minta tanda kepada Tuhan supaya kalau nanti dia ngomong ya, dia ngomong kepada seorang gadis yang pada waktu itu atau kesempatan itu dia keluar untuk mengambil air dari sumur itu. Lalu kemudian, dan kalau dia berkata ya, dia berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Nah, saudara, tandanya adalah hanya supaya kalau dia minta air untuk minum dan kemudian dia bisa diberikan minum, itu sudah merupakan sebuah tanda bagi hamba tadi. Dan saudara sekalian, dan dia sudah melihat sebuah tanda lagi di mana dikatakan oleh Alkitab kita, dialah kiranya yang ketentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, tanda yang pertama, saudara kalian, tanda yang pertama adalah kalau tadi saya katakan, kalau hamba itu berkata kepada gadis yang mengambil air, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum, dan kemudian dia berkata, minumlah, kemudian unta-untamu juga akan kuberi minum, itu sudah merupakan sebuah tanda bagi hamba tadi bahwa ini yang nantinya akan ditentukan oleh Tuhan menjadi pendamping hidup bagi tuannya Ishak. Saudara sekalian, tanda ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua orang-orang muda, sobat IDM, baik kita yang sudah berkeluarga ataupun kita yang masih single atau belum menemukan pendamping hidup kita, perlu dalam hidup kita, ataupun kita yang mungkin sudah berkeluarga, sudah bekerja, dimanapun kita berada, perlu untuk memiliki sebuah tanda dari Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita, supaya dengan tanda itu kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dan memberikan keberhasilan di dalam hidup kita semuanya. Memang terkadang di zaman sekarang ini, di zaman yang semua sudah modern ini, mungkin tanda itu atau meminta tanda dari Tuhan itu kayaknya itu sudah mulai dilupakan ya, sudah mulai tidak dihiraukan lagi. Mengapa? Sebab semua sudah tersedia, semua sudah modern, semua sudah maju. Mau kemanapun bisa, mau pakai apapun semua bisa dan sedia, dan semua sudah ready untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Sehingga pada akhirnya tanda itu kemudian bisa kita kesampingkan. Tapi sore hari ini sobat IDM sekalian yang dikasih Tuhan dan saudara sekalian dimanapun kita berada, memiliki tanda yang dari Tuhan untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk pergaulan kita, untuk jodoh kita, itu sangat perlu sekali supaya nanti jika kita sudah melangkah satu langkah ke depan, saudara sekalian, maka kalau Tuhan sudah memberikan tanda kepada kita, maka kita tahu di situ salah satu tandanya adalah bahwa Tuhan sudah menunjukkan kuasanya kepada kita, sehingga kita tinggal menurut kepada Tuhan, kemana Tuhan akan menuntun hidup kita, kepada tujuan yang ada di depan sana. Nah, sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata begitu, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas baunya. Kemudian memang terjadi, saudara, tanda itu. Kemudian ketika hamba tadi meminta air, kemudian dimiringkan buyung itu, dan hamba itu kemudian bisa minum, bahkan unta-untanya bisa minum.
ya, sehingga kemudian semua apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan dari hamba itu semua tercapai. Tandanya sudah didapatkan dan sekarang tanda itu sudah ada. Nah, tadi di judul firman Tuhan saya sampaikan pada sore hari ini, dikatakan di sana adalah tentang tanda mata, ya. Tanda yang pertama sudah dilewati, artinya sudah ada tanda dari Tuhan. Salah satunya sudah didapatkan dan hamba itu sedikit bisa merasakan lega. Artinya apa yang menjadi perjuangannya sudah tercapai. Sekarang tinggal langkah selanjutnya, ya, langkah selanjutnya. Jadi kalian pada ayat yang ke-19 coba kita lihat di sana. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga tutimba air sampai semuanya puas minum. 20, kemudian segeralah tuangkan air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya, sekali lagi, dan orang itu, hamba tadi, mengamat-ngamati, saudara sekalian, dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya, tanda yang pertama sudah dia dapatkan dari Tuhan, di mana kemudian dia bisa minum sampai puas, unta-untanya juga diberi minum sampai puas. Nah, sekarang saudara, pada bagian yang kedua adalah mata, ya. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Tandanya sudah didapatkan. Sekarang yang kedua, dia mengamati. Ya, dia mengamati perjalanan langkah-langkah berikutnya untuk mengetahui dengan cara berdiam diri dan selalu berpasrah kepada Tuhan, dan dia ingin mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya, biasanya ada beberapa tanda kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan ketika kita mungkin akan melakukan sebuah pekerjaan atau pelayanan, saudara sekalian, ataupun mungkin berkarir, atau mungkin belajar, kuliah, dan sebagainya. Jikalau kita sedang dalam pergumulan, maka tanda itu sangat perlu bagi kita, supaya nanti ketika kita melangkah, kita tidak akan kembali dengan kecewa, atau kemudian kalau kita melangkah tidak sampai mengalami kesalahan lalu mengulang kembali. Maka tanda itu perlu sekali untuk kehidupan kita, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sobat IDM semua yang dikasihi oleh Tuhan, tanda yang pertama sudah, tanda yang kedua adalah dia mengamati dengan matanya untuk melihat, oh Tuhan, apakah perjalananku ini akan berhasil atau tidak. Saudara sekalian, kalau ini diposisikan kepada saya dan kepada saudara, maka kita bisa deg-degan. Ya, kita bisa deg-degan. Oh Tuhan, gimana mungkin gemetaran, berkeringat, perlu kesah, saudara sekalian, begitu banyak, sehingga oh Tuhan, gimana ini Tuhan, gimana itu Tuhan. Artinya sedang dalam sebuah pergumulan, tandanya mungkin sudah ada. Sekarang yang kedua, dia mengamati dengan matanya. Matanya mungkin mendelik begitu, dia mengamati, oh Tuhan, langkah berikutnya itu apa? Apakah nanti yang akan terjadi, dan dia terus berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat yang ke-22, setelah unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya, ayat 24 sampai dengan 27, lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku, terpujilah
Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Puji Tuhan. Sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, saudara sekalian, tanda pertama tadi sudah, tanda yang kedua sekarang sedang dikerjakan dan diamat-amati melalui panca indera mata dari hamba tadi, dan dikatakan di sana oleh Alkitab, saudara sekalian, pada ayat yang ke-22, setelah unta entok itu puas, maka orang itu mengambil anting-anting. Ya, artinya unta-untanya puas, sudah diberi minum, kemudian dia ingin menguji sekali lagi kepada tanda dari Tuhan itu dengan sikap matanya tadi untuk mengamati apakah langkah yang kedua ini akan juga dibuat Tuhan berhasil atau tidak. Tentu itu juga membutuhkan sebuah sikap positif kepada Tuhan supaya nantinya Tuhan juga membuat berhasil dalam langkah-langkah berikutnya. Dan dikatakan oleh Alkitab, saudara sekalian, setelah tanda berhasil, kemudian yang kedua, hamba tadi memberikan anting-anting emas yang beratnya dikatakan setengah sikal, kemudian sepasang gelang tangan 10 sikal emas beratnya. Sudah sekalian, sebuah pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh hamba itu kepada gadis tadi yang akan menjadi calon bagi Ishak. Kemudian dikatakan di sana, hamba tadi bertanya, "Anak siapakah engkau? Katakanlah kepadaku, apakah di rumah ayahmu ada tempat bermalam bagi kami?" Ayat 24 berkata, ya, dia adalah anaknya Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Kemudian gadis itu berkata, baik jerami, makanan, semua ada, banyak di rumah kami, bahkan tempat bermalam pun juga ada. Kemudian ayat yang ke-26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Wah, saudara sekalian, ketika saya membaca ayat yang ke-26 ini, saya pun juga menjadi lega. Saudara pun mungkin juga menjadi lega. Mengapa saudara? Ya, karena perjalanan hamba tadi berhasil. Ya, perjalanan hamba tadi berhasil dan dia bisa mendapatkan sebuah tanda mata tadi, ya, yang menjadi angan-angan dalam hidupnya untuk bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam pekerjaannya, dalam perjalanannya, sehingga membuat semuanya menjadi berhasil. Saudara sekalian, bukan hanya sekedar minum, bukan hanya sekedar makanan, bahkan tempat bermalam pun ada, dan semuanya sudah komplit. Pengamatan dari hamba ini kepada perjalanannya dan bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kemudian pada ayat yang ke-26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ya, saudara sekalian, betapa pentingnya dalam hidup kita semuanya sebagai orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, untuk kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau usaha kita berhasil, tujuan hidup kita ini berhasil, tercapai targetnya, kemudian bisa kita nikmati, perlu kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Perlu kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kalau saudara belajar, saudara kuliah, ya saudara sekalian, kemudian sudah berhasil, perlu untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita semuanya. Hari ini kita perlu belajar dari firman Tuhan, dari Kejadian 24 ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27, tapi tepatnya Kejadian 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara sekalian, mari kita meminta tanda dari Tuhan dan mengamati dengan mata kita bagaimana langkah ke depan kita yang nantinya akan dibuat oleh Tuhan itu berhasil. Jangan mengandalkan kepada kekuatan kita, jangan mengandalkan kepada keegoan kita, jangan mengandalkan kepada kebisaan kita, tapi mari kita belajar seperti hamba tadi, dengan sujud syukur kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan, karena
hamba tadi melihat bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan yang main-main atau pekerjaan yang biasa, tapi itu adalah pekerjaan yang luar biasa, dan dia punya tanggung jawab sesungguhnya. Dia punya tanggung jawab yang penuh untuk bisa mendapatkan calon istri untuk tuannya Ishak. Tentunya ini sebuah butuh perjuangan yang ekstra keras dalam hidupnya. Bagaimana juga dia harus membawa 10 unta, kemudian barang-barang berharga, emas dan lain sebagainya yang nanti akan diberikan kepada calon istri untuk tuannya Ishak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian seperti IDM yang dikasihi Tuhan, sebab itu ini pembelajaran buat kita semuanya. Ya, buat pembelajaran buat kita semuanya. Mari kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dengan meminta tanda mata dari Tuhan, supaya Allah memberikan itu kepada kita, sehingga kita tidak berjalan seorang diri, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-13. Mari kita lihat di sana. Kitab Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana oleh Alkitab kita, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Keegoan kita, kebisaan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan sobat IDM, ini yang seringkali membuat di mana kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita menganggapnya itu sudah biasa, ya. Semua orang bisa mengalami seperti itu. Mereka berhasil ya karena usaha dan sebagainya. Ya, semua kadang-kadang dilakukan seperti itu. Tapi Tuhan berkata lain kepada kita dalam Pengkhotbah 3 yang ke-11 ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara sekalian, dan tadi kalau kita sudah belajar, kita sudah melihat dari kitab Kejadian 24 ayat pertama sampai dengan yang ke-26 tadi, bagaimana Tuhan membuat perjalanan hamba tadi berhasil dan membuat perjalanannya indah pada waktunya, finish pada waktunya, selesai pada waktunya, dan pada akhirnya Ishak dan Ribka ini kemudian mereka menikah dan mereka membentuk memiliki sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru dalam hidup mereka semuanya. Pembelajaran kita pada sore hari dari Alkitab, mari kita terus dekat kepada Tuhan di posisi kita di era sekarang ini, dimanapun segala sesuatu bisa terjadi kepada kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan seperti DM. Tapi mari kita belajar dari Alkitab untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus meminta tanda mata dari Tuhan, supaya Tuhan membuat perjalanan kita menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Biar firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semuanya, dan kita akan diberkati dan ditolong Tuhan dalam segala sesuatu, supaya kita juga terus selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kita dan memberikan jawaban atas segala apa yang menjadi pergumulan kita, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tetap semangat seperti DM, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu pada kesempatan ini, di mana kami boleh belajar dari firman-Mu, di mana kami boleh melihat kepada firman-Mu, dan biar hidup kami terus diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari hamba Abraham ini yang selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, di mana pada akhirnya Tuhan membuat perjalanan daripada hamba tadi berhasil dan indah pada waktunya, dan tercapai tujuannya, dan kemudian ia boleh memberikan kebahagiaan bagi tuannya Abraham dan tuannya Ishak, karena Tuhan sudah menolong dalam hidupnya. Tuhan ajar kepada hidup kami semuanya seperti DM, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga di dalam Engkau Tuhan, supaya kami juga boleh selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena kami tahu kalau kami bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan membuat segala sesuatu apa yang kami kerjakan itu berhasil dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua
ibadah dewasa muda pada sore hari ini, biar kami terus bersandar dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Salam Soulmate of God, perkenalkan saya Deborah di Binuang, Kalimantan Selatan. Saya bergabung di Komsel IDM sejak kira-kira tahun 2017. Tidak salah 2018. Sekitar awal-awal Maret atau April. Saya mengikuti Komsel sejak 2017. Gabung waktu-waktu masa-masa pandemi pertama, PSBB di Jakarta pertama, dan di Indonesia pun juga diterapkan PSBB. Ya, salah satunya juga membalas rasa rindu sama IDM di waktu lalu ya. Ya, tentang Komsel IDM ada dua kata, share and care. Jadi di IDM itu kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa saling belajar, mendalami firman Tuhan lebih lagi. Kita saling berbagi, kita saling sharing. Ya nyanyi. Kita belajar mengenal lebih dalam Alkitab, Di sana kita juga bisa sharing tentang kesaksian hidup kita. belajar lebih dalam, membangun spirit atau iman kita, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan di Komsel IDM kita juga menemukan care. Kita bisa merasakan kehangatan, kita bisa menemukan sahabat, rasa keluarga. Diajari WL itu ya apa caranya yang benar. Ya saling belajar mendengar firman Tuhan. Jadi Komsel kita juga ada game-game menarik di mana teman-teman bisa mengasah skill-skill teman-teman ataupun kita menambah keceriaan kita. Hal yang saya dapat dalam Komsel adalah saya banyak belajar dari rekan-rekan melalui sharing-sharing teman-teman semua. Saya semakin dikuatkan dan saya merasa bahwa hari demi hari pertemuan rohani saya semakin maju dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dukungan dari teman-teman itu berasa, doa dari teman-teman itu juga berasa, canda tawa dari teman-teman di IDM ataupun Komsel IDM itu sangat berasa, benar-benar berasa banget. Jadi kayak keluarga baru ya. Ketika kita bergabung dengan komunitas yang baik, maka itu akan membangun hati dan pikiran kita menjadi baik. Teman-teman yang ingin bertumbuh dalam Kristus, mari bergabung bersama Komsel IDM. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau sore ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi urapan untuk kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga PAW Tuhan yang sudah memuji memuliakan nama-Mu, mengajak kami untuk bersuka cita kepadamu Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Berkati kami juga yang mendengarkan setiap ibadah kami ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh-Mu beserta bersama-sama kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Yang sakit,
Kami percaya Engkau sudah sembuhkan kami. Yang lemah Engkau sudah memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Oh, dalam kekurangan apapun Engkau berkati kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah setiap hari di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami besok minggu Tuhan. Ibadah yang pertama pada pagi dan sore hari Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi kesegaran buat jiwa kami Tuhan. Roh kami boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan ketemu lagi pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih.